Terima kasih Anda masih menyaksikan Ayu Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, gladi bersih HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Hari ini merupakan latihan terakhir jelang acara puncak yang dihelat pada Minggu 5 Oktober nanti. Ribuan personel TNI dari 3 matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut mengikuti gladi bersih di kawasan Monas sejak Jumat pagi. Selain defile pasukan, pada hari Minggu nanti TNI juga akan memamerkan dalam parade 1047 alutsista, seperti kendaraan taktis, artileri, helikopter, hingga pesawat tempur. Pada tahun ini TNI mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju. Viral di media sosial, bendera merah putih berukuran besar robek dan melayang di udara saat persiapan peringatan HUT ke-80 TNI. Peristiwa itu akibat material bendera yang tak kuat menahan hembusan angin kencang. Kemampuan dan keterampilan pendaki serbu merupakan bagian dari kesiapsiagaan Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga. TNI memberikan penjelasan terkait peristiwa robeknya bendera berukuran raksasa tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Freddy Ardiansyah mengatakan bahwa bendera robek akibat tiupan angin yang kencang, sehingga material bendera tak kuat menahan hingga robek. Namun dari peristiwa ini TNI bisa mengevaluasi kesiapan material atribut yang digunakan sehingga tidak akan terulang saat peringatan HUT ke-80 TNI pada hari Minggu mendatang. Jadi dalam gladi, ya saya jelaskan di sini juga sekalian, bahwa dalam gladi, latihan ataupun rehearsal itu, kita memang menguji selain kemampuan prajurit, juga menguji material yang kita gunakan. Ya, pada saat kemarin kan angin di atas 20 knot itu, cukup kencang. Jadi bahan kain yang kita gunakan juga kurang bagus ya, sehingga ada sedikit miss di situ. Tapi berkat latihan itulah kita mengetahui kemampuan dan batas kemampuan serta kekurangan dari bahan-bahan itu. Sehingga alhamdulillah di gladi bersih ini berjalan dengan lancar, merah putih berkibar. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pameran Sailing Pass kapal perang milik TNI Angkatan Laut di tengah Teluk Jakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk menyambut HUT ke-80 TNI pada 5 Oktober mendatang. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pameran alutsista Sailing Pass kapal perang milik TNI Angkatan Laut dari atas KRI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Parade kapal perang ini digelar di tengah Teluk Jakarta dalam rangka menyambut HUT ke-80 TNI pada 5 Oktober 2025. Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Listio Sigit Prabowo, Menko Polkam Jamari Caniago, Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali. Presiden dan pejabat negara lainnya menyaksikan parade militer kapal perang TNI AL yang dipimpin kapal perang terbesar di Asia Tenggara, yaitu KRI Brawijaya 320. TNI AL mengerahkan pasukan khusus laut serta 51 unsur kapal perang dan 2 kapal latih taruna Akademi Angkatan Laut, yaitu KRI Dewa Ruci dan KRI Bima Suci. Ada beberapa perwira yang kita beri kenaikan pangkat istimewa, juga kepada satuan-satuan TNI yang juga telah memberi dharma baktinya dengan baik. Penghargaan ini tak hanya diberikan kepada perwira aktif, namun juga perwira yang telah pensiun. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Rizky Yulianto, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, sidang hak angket Bupati Pati Sudewo berakhir ricuh. Adu jotos melibatkan dua kubu hingga memaksa masuk gedung DPRD Pati. Dengan menaiki puluhan truk, masa pendukung Bupati Sudewo memadati area pendopo Kabupaten Pati. Mereka mendukung Sudewo dalam sidang Pansus Hak Angket dan meminta agar massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMBP tidak semena-mena kepada Sudewo. Kericuhan pecah saat anggota AMPB hendak memasuki DPRD, namun dihalangi dan dikeroyok oleh massa pendukung Bupati Sudewo. Ini relawan murni, melihat kondisi Pati, kami yang membayar pajak, yang membayar rakyat Pati, membayar dia ditunggangi oleh orang luar. Saya nggak suka itu. Boleh aspirasi dikembangkan di Dewan, asal tidak ditunggangi. Karena tidak pada Dewan belum ada sah hukum tetap dia tersangka atau apapun sudah didomain begitu rupa. Para relawan menilai jika kerusuhan yang terjadi di Pati ada yang menunggangi dan ingin menjatuhkan Bupati Sudewo. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tegaskan pemangkasan anggaran di tahun 2026 karena maraknya penyalahgunaan anggaran. Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa menggelar pertemuan tertutup dengan perwakilan kepala daerah di wilayah Jawa Timur. Pertemuan ini membahas sejumlah hal, salah satunya dana transfer ke daerah pada APBN tahun 2026 yang turun menjadi 693 triliun rupiah. Menkyu Purbaya mengungkapkan pemangkasan ini salah satunya karena maraknya kasus korupsi dana daerah. Bapak tempat datang ke sini, tadinya mau ketemu saya semua, untung saya cuma ketemu perwakilan. Kalau enggak, kenapa dipotong? Kami nggak bisa bergerak kira-kira gitu. Tapi alasan potong itu Kak, utamanya dulu karena banyak penyelewengan. Artinya nggak semua uang yang dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin itu agak berat dengan itu. Kita ke informasi lain, pemirsa. Hari kelima pasca ambruknya Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, tim SAR gabungan hingga Jumat siang berhasil mengevakuasi 3 korban dari balik reruntuhan bangunan. Evakuasi korban bangunan ambruk di Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan tim SAR gabungan. Hari ini evakuasi mulai menggunakan alat berat. 5 unit alat berat jenis kren diterjunkan ke lokasi. Hingga Jumat siang, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban dari balik reruntuhan bangunan. Evakuasi di sektor A2 atau di bagian belakang A2 di bagian tempat wudhu. Itu ada 2 di situ yang kami evakuasi, kondisi meninggal dunia, dan juga ada di sisi samping kirinya tidak jauh dari situ juga kami evakuasi 1. Ketiga korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di Surabaya dengan ambulans. Evakuasi terhadap korban dilakukan dengan bantuan alat berat yang dihadirkan di lokasi runtuhan bangunan. Untuk mempercepat proses evakuasi korban ke rumah sakit, petugas menutup jalan utama menuju pondok. Hanya petugas dan tim ambulans yang boleh masuk ke lokasi Pondok Pesantren Al-Khozini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 jenazah santri korban musola roboh di Ponpes Al-Khozini Sidoarjo tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Jenazah datang bersamaan dengan ambulan berbeda untuk jalani identifikasi. 2 jenazah santri Ponpes Al-Khozini Sidoarjo yang meninggal dunia akibat robohnya musola tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Keduanya datang dengan ambulans yang berbeda, yakni dari petugas PMI dan relawan. Polda Jatim jadi tempat identifikasi jenazah korban. Semua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk dilakukan identifikasi sebelum diserahkan kepada keluarga. Proses evakuasi terus dilakukan oleh Basarnas dan tim BPBD dan TNI Polri. Diduga masih ada puluhan korban yang tertimbun bangunan.
yang datang 2 orang. Ini nanti prosesnya seperti apa nanti? Teman-teman, ini prosesnya kan di sini tempat postmortem atau identifikasi ya, sama rekonstruksi. Nah, nanti setelah jenazah dari sana datang ke sini, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Kalau seandainya jumlahnya banyak, kita menyiapkan freezer, ada pendingin lah, dan kapasitasnya banyak, bisa sampai 100 kapasitas kita punya gitu. Sudah sampai sekarang alatnya sih masih bagus, suhunya bisa di bawah 0. Tim Bidang Kedokteran dan Kesehatan Bidokes Polda Jawa Timur telah kumpulkan data korban sebelum meninggal dunia di posko antemortem. Data tersebut diambil melalui keluarga korban, seperti dari sampel DNA keluarga, ciri fisik korban, hingga barang milik korban. Kepala Bidang Dokpol Bidokes Polda Jatim, Kombes Pol Husnan menyebutkan pihaknya telah mengumpulkan data keluarga korban termasuk tes DNA. Hal ini untuk mencocokkan data korban jika nanti ditemukan dalam evakuasi dari tim Basarnas. Posko antemortem ini berfungsi mengumpulkan data dari keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Data yang dikumpulkan meliputi identitas pribadi, ciri-ciri fisik, gigi, hingga foto terbaru korban. Data antemortem yang dikumpulkan dari keluarga korban tersebut nantinya akan dicocokkan dengan hasil pemeriksaan medis korban yang ditemukan. Data pribadi difokuskan untuk memastikan seluruh korban dapat terdata dan teridentifikasi secara akurat. Ya, pada keluarga yang merasa kehilangan anaknya mondok di sini, yang pertama segera lapor. Ya, yang kedua mengumpulkan barang-barang data yang diketahui sebelum meninggal, atau entah itu foto, dia kan kadang-kadang sekarang entah itu ngirim foto terakhir, kemudian data baju yang dipakai, atau itu tadi yang saya sampaikan, siapa tahu dia pernah cabut gigi atau pasang gigi, atau terus ngirim ijazah terakhir barangkali pakai sidik jari, yang ada sidik jarinya bisa KTP atau macam-macam. Para aktivis Global Sumut Flotilla yang menaiki kapal Observer tiba di Pelabuhan Larnaca, Siprus. Kapal yang berisi 21 relawan termasuk delegasi Indonesia itu berhasil mengamankan diri dari kepungan Israel di perairan internasional. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Newsroom.